Nama saya Jessica Kristen Sitanggang, NIM J1A119051, jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi. Kali ini saya akan membahas materi biokimia enzim. Dengan kata kunci, pertama, apa itu enzim? Kedua, sifat-sifat enzim. Ketiga, struktur enzim. Keempat, cara kerja enzim. Dan yang terakhir, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi cara kerja enzim. Kata enzim berasal dari bahasa Yunani, yaitu enzyme, yang artinya di dalam sel. Pada tahun 1978, Wilhelm Kuhne, seorang ahli psikolog asal Jerman, mendeskripsikan enzim sebagai proses. Enzim adalah biokatalisator organik yang terdiri dari protein yang berfungsi untuk mempercepat reaksi biologis tanpa mengalami perubahan. Adapun contoh-contoh enzim yaitu lipase, amilase, maltase, dan masih banyak lagi. Dan biasanya penamaan pada enzim diikuti dengan kata ase. 4 sifat enzim. Pertama, enzim merupakan biokatalisator, yang artinya mempercepat reaksi kimia dengan menurunkan energi aktivasinya. 2. Enzim bekerja secara spesifik. 3. Kerja enzim bersifat bolak-balik atau reversible. Dan yang terakhir, enzim adalah protein. Enzim berbentuk 3 dimensi yang kompleks. Bentuk enzim disebut dengan haloenzim. Haloenzim terdiri dari 2 komponen, yaitu apoenzim dan gugus protestik. Pertama, komponen utama protein atau yang disebut dengan apoenzim. Apoenzim istilah dari apoprotein yang bersifat tidak tahan panas dan berfungsi menentukan kekhususan dari enzim. Kedua, gugus protestik yang terdiri dari 2 macam, yaitu koenzim dan kofaktor. Koenzim adalah bahan organik yang berfungsi sebagai pengangkut molekul-molekul kecil dari satu enzim ke enzim yang lain, misalnya NAD. Kofaktor adalah bahan anorganik yang berfungsi mengubah struktur daerah aktif dan dibutuhkan oleh substrat untuk berikatan dengan daerah aktif. Adapun contoh-contoh dari kofaktor berupa molekul-molekul kecil atau ion-ion seperti Fe+, Cu+, Mg+, dan masih banyak lagi. Enzim bekerja dengan cara berinteraksi dengan substrat. Lalu, substrat diubah menjadi produk. Apabila terbentuknya produk, enzim melepaskan diri dari substrat tersebut. Terdapat 2 teori yang menggambarkan bagaimana cara kerja enzim, yaitu teori gembok dan kunci dan teori induksi. Pertama, teori gembok dan kunci yang dikemukakan oleh Emil Fischer pada tahun 1894. Enzim tidak akan berikatan dengan substrat yang memiliki bentuk yang sama atau spesifik yang sama dengan sisi aktif dari enzim. Enzim diilustrasikan sebagai kunci, sedangkan gembok diilustrasikan sebagai substrat. Karena gembok dan kunci memiliki kesamaan atau dapat membuka ataupun mengunci secara bersamaan. Kekurangan pada teori ini adalah tidak mampu menjelaskan bagaimana kestabilan enzim pada saat peralihan titik reaksi enzim. Kedua, teori induksi yang dikemukakan oleh Daniel Koslan pada tahun 1958. Enzim
memiliki sisi aktif yang fleksibel. Hanya substrat yang mempunyai titik-titik pengikatan yang spesifik yang sama yang akan menginduksi sisi aktif dari enzim, sehingga membentuk seperti substrat. Teori induksi inilah yang menjawab segala kekurangan dari teori gembok dan kunci. Oleh karena itu, teori inilah yang banyak diakui oleh peneliti untuk menjelaskan cara kerja enzim. 4 faktor yang mempengaruhi cara kerja enzim. Pertama, pengaruh suhu. Enzim sangat rentan terhadap suhu. Pada suhu tinggi, biasanya enzim akan mengalami denaturasi atau kerusakan pada protein. Tetapi pada suhu rendah, reaksi kerja enzim terhambat. 2. Pengaruh pH. Enzim memiliki pH optimum yang bersifat asam maupun basa, yang nilainya antara 6 hingga 8. Perubahan pH ini mengakibatkan proses denaturasi atau kerusakan pada enzim. Denaturasi oleh pH yang ekstrim akan bersifat bolak-balik. 3. Pengaruh konsentrasi substrat dan enzim. Semakin besar konsentrasi enzim, semakin besar pula kecepatan reaksi. Peningkatan kecepatan reaksi akan terus bertambah hingga tercapainya kecepatan konstan. Jadi, konsentrasi enzim berbanding lurus dengan kecepatan reaksi. 4. Pengaruh zat penghambat atau inhibitor. Inhibitor terbagi menjadi 2 bagian, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif adalah inhibitor yang mempunyai struktur yang mirip dengan substrat. Oleh karenanya, antara inhibitor dengan substrat akan saling bersaing dalam melakukan ikatan yang bergabung dengan sisi aktif enzim. Contohnya adalah ribulase bisfosfat karboksilase. Sedangkan pada inhibitor non-kompetitif adalah inhibitor yang jika telah melakukan ikatan pada suatu bagian. Terima kasih buat yang sudah menonton. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian semua.